Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh kembali diperkenankan oleh Tuhan untuk datang beribadah bersama-sama di hadirat Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita dan hidup kita pada pagi hari ini untuk menghadap hadirat-Nya dengan hati yang bersungguh-sungguh dan hati yang penuh penyembahan. Saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri, kita akan bersaat teduh. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Firman Allah berkata, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Hormat diberi. Baca bersama yang secara bergantian pada pagi hari ini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu,
hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Allah. Terpujilah nama Allah. Masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Coster Lucy. Kami persilahkan.
kasih. Mari kita lanjutkan dengan pembacaan Alkitab yang menjadi dasar renungan ibadah kita pada pagi hari ini, terambil di dalam Lukas 4 ayat 31 sampai 41. Kita akan baca bergantian, saya terlebih dahulu, silakan jemaat ayat selanjutnya. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kita. Hari demi hari kita boleh lalui semua karena kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini kita juga boleh mengembalikan kasih Tuhan yang sudah kita terima dengan memberikan persembahan yang terbaik, dan kita mengangkat pujian kasih Allah. bangkit berdiri. Terduga tinggi dalam dan luas, tetap
kita masuk dalam doa syukur yang akan dipimpin oleh Ibu Rasini, kami persilakan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Penginjil Hadi, kita mau menyiapkan hati kita. Kita yakin bahwa apapun yang disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya pada pagi hari ini, itu boleh memberikan kita kekuatan, itu akan menopang kita, dan kita meyakini bahwa firman Tuhan ya dan amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, kita memiliki Tuhan yang hidup, yaitu Mesias, Sang Juru Selamat yang begitu mengasihi setiap kita. Kita naikkan pujian ini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, silakan kaum wanita saja. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh aman. Silakan kaum pria. Nyanyikan sama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, ada hambanya siapa saja yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan
atas segala kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan untuk menaikkan pujian dan syukur kami kepada-Mu Tuhan, karena kami boleh merasakan akan kasih-Mu di dalam hidup kami, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan akan kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, dan akan kami renungkan kiranya Engkau menolong kami. Buka hati pikiran kami agar kami dapat memahami, mengerti akan firman-Mu, dan bukan hanya mengerti tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita hari ini yaitu bukti kemesiasan Yesus. Saudara, kita tahu bersama bahwa kitab Lukas sangat menyoroti tentang kemanusiaan daripada Yesus Kristus. Sehingga melalui kitab Lukas ini ketika kita boleh membaca, merenungkannya, kita bisa menemukan teladan-teladan di dalam kehidupan kita, melalui kehidupan Yesus di dalam kemanusiaannya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meneladani apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, karena apa yang diajarkan itu juga yang Ia lakukan, yang Ia contohkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen hari ini, kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kehidupan kita bisa menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam tema-tema kita sebelumnya, ketika Tuhan Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri di Nazaret, setelah dia melakukan puasa 40 hari 40 malam, dia ada di Galilea, dia memberitakan firman Tuhan di sana, dia melakukan banyak tanda mukjizat di sana. Dan ketika dia pulang ke kampung halamannya, ternyata dia tidak diterima. Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri. Kemudian dia kembali ke Galilea, yaitu khususnya di kota Kapernaum, untuk memberitakan firman Tuhan. Dan bagian inilah yang kita akan sama-sama merenungkan tentang tema ini, tentang kemesiasan daripada Yesus Kristus. Kita akan melihat bukti-bukti daripada kemesiasan Yesus itu melalui bagian-bagian ini. Saudara, segala sesuatu di dalam kehidupan kita seringkali kita akan mempercayainya, kita akan menerimanya kalau ada buktinya. Jadi bukti itu adalah sesuatu yang seringkali kita butuhkan agar apa yang dibicarakan oleh orang, yang diomongkan oleh orang, apa yang dialami oleh seseorang itu dapat kita terima, dapat kita yakini sebagai kebenaran. Betul begitu ya? Jadi kalau nggak ada bukti, terima enggak? Mungkin ada yang menerima, ada juga yang tidak terima. Tetapi sebagian besar dari kita sebagai orang yang normal tentunya segala sesuatu itu harus dibuktikan. Jadi bukan hanya sebuah omongan, bukan hanya sebuah cerita. Misalkan saudara, waktu kecil, ini pernah saya cerita juga, nggak tahu saya udah berapa kali menceritakannya. Waktu kecil ketika mama saya dengan adik saya itu ngajak saya tidur karena udah malam, ayo tidur. Saya bilang saya nggak mau, udah kalian tidur dulu, saya bilang gitu. Kemudian orang tua saya mulai tidur sama adik saya masih main dengan kulit permen. Dan di meja itu ada lampu uplek. Tahu ya lampu uplek itu yang dari minyak tanah itu? Nah itu kan ada apinya. Bungkus permen saya bakar. Namanya anak kecil, saya masih, seingat saya belum masuk SD waktu itu. Saya bakar itu bungkus permen yang dari plastik. Asik dong main api gitu. Lama-lama bungkus permen itu habis. Lalu tangan saya kebakar dan ya, secara refleks saya beginikan, plok begitu. Nempel ada di sini. Nempel. Saya kaget, saya nangis, kemudian saya lap. Saudara, ada buktinya enggak? Ada. Buktinya jidat saya sini ada bekas luka. Jadi ini bukan tanda lahir, tetapi ini adalah bukti, gitu ya.
bahwa saya pernah main api gitu kan, dan dampaknya ke sini. Jadi kalau nggak ada buktinya mungkin itu hanya sebuah cerita dan mungkin tidak ada sesuatu yang mengingatkan betapa bahayanya bermain api gitu kan. Jadi sejak itu saya mulai hati-hati dengan api, karena ketika bermain api akan menimbulkan bahaya, bahkan bisa melukai diri kita sendiri, dan ini buktinya. Jadi ini sebagai pengingat buat saya secara pribadi, ini sebagai bukti bahwa kita tidak boleh bermain api. Sehingga saya bisa mengajarkan itu kepada anak saya, kamu jangan main api. Kenapa? Nanti kayak papa, jidatnya bisa terbakar gitu kan. Sehingga saya menceritakan ini buktinya. Nah, saudara, dengan bukti itu maka orang itu akan lebih percaya. Jadi bukan hanya sekedar mendengar. Jadi kalau misalkan tadi saya cerita seperti itu tidak ada buktinya, antara percaya dan tidak percaya. Tetapi kalau ada buktinya, hal itu akan membuat seseorang akan meyakini, mempercayai apa yang diceritakan atau apapun apa yang disampaikan. Nah, demikian juga tentang Yesus Kristus yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus Kristus adalah Allah yang turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Yesus yang penuh kuasa. Itu ada ciri-cirinya, ada buktinya bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias yaitu Allah yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan manusia. Apa buktinya, saudara? Dari perikop yang kita baca pada pagi hari ini, setidaknya ada 3 bukti tentang kemesiasan Yesus. Ya, Mesias itu adalah anak Allah yang hidup. Mesias itu adalah Allah yang menjadi manusia, yang menyelamatkan manusia. Bukti yang pertama yaitu kuasa perkataan, saudara. Bukti yang pertama yaitu kuasa perkataan. Di dalam ayat yang ke-31 di situ dikatakan, kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Jadi saudara, kata-kata yang berkuasa, pengajaran yang berkuasa itu tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak semua orang yang mengajarkan ataupun seseorang yang menjadi pengajar itu perkataannya itu memiliki kuasa. Tetapi di dalam bagian ini perkataan ataupun pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu berbeda, penuh kuasa. Pengajarannya itu memiliki kekuatan, memiliki karisma, memiliki daya tarik yang membuat para pendengarnya itu bisa menjadi tergugah, bisa menjadi mudah untuk memahami apa yang diajarkan, apa yang dikatakan. Itulah kesaksian yang ditulis oleh Lukas di dalam bagian ini, bahwa pada hari-hari Sabat, artinya sebagaimana beberapa minggu lalu saya katakan bahwa setiap hari Sabat itu Yesus datang ke rumah ibadah. Untuk apa? Untuk beribadah. Artinya memberikan teladan kepada setiap kita sebagai pengikutnya pada hari Sabat, hari perhentian. Kalau kita sebagai orang Kristen, hari Minggu kita datang untuk beribadah. Karena itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, memberikan teladan kepada kita bahwa hidup kita adalah kehidupan yang beribadah. Demikian Yesus di dalam pelayanannya setiap hari Sabat, dikatakan pada hari-hari Sabat ia datang ke ke rumah ibadah. Jadi rumah ibadah di sini bukan bait Allah, tetapi sinagog, yaitu rumah ibadah orang Yahudi, rumah-rumah ibadat, ya. Itu adalah sinagog. Bukan kepada bait Allah, tetapi kepada rumah ibadat orang Yahudi, yaitu sinagog. Untuk apa, saudara? Untuk memberikan pengajaran, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, kenapa firman Tuhan ataupun pengajaran yang disampaikan oleh Yesus itu ya bisa dipahami oleh mereka, pengajarannya itu penuh dengan kuasa? Karena apa yang diajarkan oleh Yesus itu jugalah yang dihidupinya.
Apa yang diajarkan, apa yang disampaikan itu sesuai dengan kesaksian hidupnya, sesuai dengan gaya hidupnya. Sehingga bukan hanya teori yang disampaikan, tetapi satu kehidupan yang nyata. Sesuatu yang memang menjadi tuntunan ataupun yang seharusnya dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang mengenal firman Tuhan dan melakukannya. Jadi dengan kata lain, Yesus ini bukan hanya sekedar tahu teori mengajarkan firman Tuhan, bukan hanya tahu berkhotbah, tetapi dia memberikan satu kesaksian hidup yang selaras dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa apa yang dikatakan itu berkuasa. Perkataannya, pengajarannya yang berisi nilai-nilai kebenaran itulah yang membuat para pendengarnya kagum, takjub, karena berbeda dengan apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat. Apakah yang diajarkan ahli Taurat juga firman Tuhan? Iya, firman Tuhan, tetapi kehidupan ahli-ahli Taurat tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Sehingga itu bukan menjadi sesuatu yang menarik untuk para pendengarnya ketika orang yang mengajarkan firman Tuhan tetapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu di bagian yang lain Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat, guru-guru orang Yahudi. Kenapa? Karena apa yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan, tidak dihidupi oleh mereka. Misalkan berdoa di perempatan-perempatan jalan, berdoa di pasar-pasar dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Jadi pengajaran itu tidak menjadi menarik. Kenapa? Karena tidak dihidupi. Tetapi berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mengerti firman Tuhan, melakukannya dan juga mempraktekkannya. Sehingga ada hasilnya, ada buahnya. Nah, demikian juga di dalam kehidupan setiap kita, saudara. Bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita pahami, yang kita mengerti, itu penting untuk kita praktekkan, untuk kita lakukan. Supaya apa? Supaya ada hasilnya di dalam hidup kita. Kita mengalami berkat Tuhan. Kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Kita mengalami pengenalan akan Tuhan ketika apa yang kita tahu, apa yang kita pahami tentang kebenaran firman Tuhan itu kita lakukan. Saudara, sama seperti petani memiliki ladang. Petani itu juga memiliki pengetahuan tentang menanam, apa yang akan ditanam. Petani juga tahu musim. Musim ini bagusnya nanam ini. Musim yang begini, misalkan musim hujan nanam apa, musim kemarau nanam apa. Mereka tahu. Lalu mereka melakukannya. Hasilnya apa, saudara? Kita bisa melihat ladang-ladang di sekitar kita, lahan-lahan milik para petani itu ada hasilnya yang bisa dia nikmati dan juga bisa dinikmati oleh orang lain termasuk kita yang tidak berprofesi sebagai petani. Coba saudara dapat kita bayangkan kalau petani di Purwokerto ini atau petani-petani yang ada di sekitar kita, mereka punya ladang, punya pengetahuan, pengertian tentang musim dan lain sebagainya. Tetapi itu hanya ada di kepala mereka. Oh ya, musim hujan nanam padi. Tapi mereka nggak nanam padi. Ladangnya tetap begitu saja. Oh ya, nanti habis musim hujan nanam jagung. Dia tahu waktunya nanam jagung, tapi tidak melakukannya. Adakah jagung yang tumbuh? Tidak ada. Kalau pengetahuan, pemahaman itu hanya sampai di pikiran saja, tidak dipraktekkan, maka itu hanya akan menjadi pengetahuan yang kosong. Tetapi ketika para petani itu mau sungguh-sungguh melakukan apa yang dia pahami, dia mengerti, dia mengolah ladangnya, dia menanam sesuai dengan musim yang ada, hasilnya begitu luar biasa. Sama seperti di dalam kehidupan kita. Ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, ketika benih firman Tuhan itu diberikan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan membuahkan hasil di dalam kehidupan kita. Kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan, berkat-berkat yang dari Tuhan, itu akan saudara dan saya nikmati. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, janganlah kita ini hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga harus mempraktekannya.
Saudara dan saya harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan hanya tahu firman Tuhan, tetapi kita juga harus mempraktekannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, saya sampai hari ini meyakini bahwa perkataan kita sebagai orang Kristen itu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena perkataan Yesus itu perkataan yang berkuasa. Demikian juga di dalam hidup kita, ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita mempraktekannya, itu juga harus kita praktekkan melalui perkataan-perkataan kita, melalui tutur kata kita. Karena kita sebagai orang Kristen juga percaya bahwa perkataan itu juga adalah doa. Perkataan kita itu juga mengandung kuasa. Jadi bukan hanya dalam tanda kutip, bukan hanya perkataan Tuhan Yesus yang berkuasa, tapi juga dalam tanda kutip perkataan saudara dan saya itu berkuasa. Karena kita sebagai milik Kristus, kita sebagai kepunyaan Tuhan, kita adalah umat Tuhan. Sehingga kita pun bisa berkuasa melalui kata-kata kita. Oleh sebab itu ketika saudara dan saya meyakini bahwa perkataan kita juga mengandung kuasa, maka kita harus hati-hati dan waspada dengan perkataan kita. Perkataan kita haruslah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang menunjukkan kasih, perkataan-perkataan yang benar, sehingga apa yang kita katakan itu menjadi sebuah kenyataan. Perkataan kita itu juga adalah doa, sehingga kalau kita berkata hal-hal yang tidak baik, maka hal-hal yang tidak baik itulah juga yang akan terjadi. Tetapi ketika kita memperkatakan yang baik, memperkatakan yang benar, maka kebaikan dan kebenaran itulah yang akan kita terima. Saudara, saya pernah memberikan satu ilustrasi ataupun satu cerita ketika ada orang tua begitu ya, di dalam segala keterbatasannya, ketidakpahaman dan ketidakmengertiannya, ketika mendidik anaknya dengan kata-kata yang tidak baik begitu ya. Kalau di sini sih mungkin tidak ada, tetapi di Jakarta, waktu kami di Jakarta, seringkali orang tua ngomong kepada anaknya, kamu itu bego. Gitu ya, mohon maaf, kamu itu bego, begini saja tidak bisa. Kalau dia marah, anaknya itu bisa dikatain anjing lo, babi lo. Itu orang tua mengatakan kepada anaknya. Saudara, menurut kita itu perkataan yang penuh kasih enggak? Tidak. Jadi anak-anaknya ya jadi anak-anak yang bego. Anak-anak yang memiliki kelakuan, perilaku ya sama seperti binatang yang disebutkan tadi. Sehingga kalau kita hari ini dari tahun ke tahun kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi, anak-anak ngapain? Tawuran. Kalau mereka nggak ada kegiatan, bukan nggak ada bikin kegiatan, itu kegiatannya tawuran, berantem antar kelompok sini kelompok sana. Itu menunjukkan bagaimana perilaku daripada keluarga, bagaimana orang tua melalui perkataannya itu, mungkin itu mereka tidak menyadari, mungkin mereka tidak memahami dampak dari apa yang dikatakan. Oleh sebab itu saudara, melalui kebenaran firman Tuhan, ketika kita memahami bahwa perkataan itu mengandung kuasa, mengandung kekuatan, marilah saya mengajak kepada setiap kita untuk mulai menjaga kata-kata perkataan kita. Segala sesuatu yang akan kita ucapkan itu harus kita pikirkan lebih dahulu dengan baik, dengan matang. Dalam keadaan marah sekalipun, jangan mengungkapkan kata-kata yang kotor ataupun kata-kata yang mengutuk. Tetapi marilah kita meneladani apa yang yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa perkataan itu menjadi berkat, karena perkataan itu berkuasa. Jadi saudara, inilah ciri yang pertama ataupun bukti yang pertama tentang kemesiasan daripada Yesus Kristus, bahwa perkataannya itu mengandung kuasa. Kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu memiliki kekuatan di dalam kehidupan jemaat dan bisa membangun kehidupan akan jemaat Tuhan. Kemudian bukti yang kedua dari kemesiasan Yesus yaitu kuasa atas setan-setan ataupun roh-roh jahat. Saudara, saya akan bacakan ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-35. Di situ dikatakan, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami?
Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Jadi saudara, ini adalah bukti yang kedua tentang kemesiasan Yesus, bahwa Yesus berkuasa atas setan-setan ataupun roh-roh jahat. Inilah bukti bahwa Allah telah menjadi manusia sama seperti kita, tetapi dia tidak berdosa. Dia memiliki kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa atas setan-setan. Saudara, peristiwa ini terjadi di dalam rumah ibadah, di dalam sinagog. Pertanyaannya adalah, untuk apa sih setan datang ke rumah ibadah? Kan begitu. Apakah dia datang untuk beribadah kepada Tuhan? Tidak. Willem Hendriksen, seorang teolog, mengatakan setan itu tidak pernah bolos kebaktian. Dalam tanda kutip, ya. Willem Hendriksen mengatakan setan tidak pernah bolos kebaktian. Jadi kalau kita bolos kebaktian, ya kita kalah sama setan gitu ya. Lalu untuk apa sih setan itu datang ke rumah ibadah? Tadi saya katakan bahwa dia datang bukan untuk berbakti, tetapi dia datang untuk memberikan pengaruh yang buruk di dalam kehidupan jemaat Tuhan, memberikan pengaruh yang tidak baik, tidak benar kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Setan selalu tidak bisa tenang ketika melihat manusia itu beribadah kepada Tuhan. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kegiatan ataupun pekerjaan setan ketika dia tidak bolos kebaktian, itu untuk mengganggu jalannya ibadah. Hatinya gelisah ketika ada begitu banyak orang yang datang untuk memuji, menyembah Allah. Karena setan ingin merebut manusia itu dari Tuhan. Setan ingin manusia itu semakin banyak yang berdosa supaya dia memiliki banyak teman. Jadi setan sebetulnya tidak senang melihat orang datang beribadah, datang berbakti untuk menyembah Tuhan. Jadi dia tidak pernah bolos datang kebaktian. Untuk apa? Untuk mengganggu jalannya kebaktian. Oleh sebab itu kita juga harus hati-hati dan waspada. Kita jangan sampai kalah sama setan, bolos ibadah. Tapi kita juga jangan memiliki perilaku, jangan mau dipakai oleh setan untuk mengganggu jalannya ibadah. Oleh sebab itu ada sebuah statement gitu ya, ketika ada pengeboman gereja-gereja rumah ibadah gitu kan, ataupun gereja-gereja disegel. Orang membuat statement, hanya setan yang tidak suka lihat orang ibadah. Hanya setan yang tidak suka ada rumah ibadah itu dibangun. Dengan kata lain, ya perilaku-perilaku orang-orang yang suka menyegel rumah ibadah, ya itu juga dipakai oleh setan. Orang yang suka ngebom rumah ibadah, apalagi ketika ada orang Kristen beribadah, itu juga perbuatan daripada si setan untuk mengacaukan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, mengganggu secara terus-menerus. Tetapi di dalam bagian ini, ketika Yesus datang ke rumah ibadah, kita tahunya di sana ada salah satu jemaat yang kerasukan setan, ada setan di dalamnya. Tapi ketika setan itu melihat Yesus, dia berteriak. Ya, di dalam bagian itu, di dalam ayat yang ke-34. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Jadi saudara, ada satu ketakutan ketika setan ini ketemu dengan Yesus. Tetapi ketakutan setan ini tidak membawa dia untuk diselamatkan. Karena keselamatan dari Tuhan itu hanya untuk manusia yang berdosa. Ketakutan dalam tanda kutip ini adalah sebagai pengakuan, tetapi yang terpaksa. Karena setan tidak mau tunduk kepada kemahakuasaan Allah. Dia memberontak. Ia mau menjadi sama seperti Allah. Ia mau berkuasa atas kehidupan manusia. Nah, oleh sebab itu saudara, di dalam bagian ini setan itu ketakutan
Tetapi hanya sampai sebatas itu karena setan tidak memiliki iman yang menyelamatkan. Setan tidak punya iman. Iman itu Tuhan berikan kepada kita supaya kita memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita yang menyelamatkan kita dan memberikan kehidupan yang kekal. Dan iman itu harus kita terima dengan sukacita, dengan kerelaan. Karena ketika kita beriman dengan kerelaan, maka kita memuji dan menyembah Tuhan itu dengan sukarela. Artinya suka dan rela. Kesukaan kita beribadah kepada Tuhan didasari oleh kecintaan kita, karena pengenalan kita akan Tuhan. Jadi kalau di dalam bagian ini, ketika Tuhan datang ke rumah ibadat, setan ketakutan karena dia tidak mau dekat-dekat dengan Tuhan. Tetapi kehidupan orang yang beriman, kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam hatinya, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, akan senantiasa membuat kehidupan kita itu untuk dekat kepada Tuhan. Kita takut kepada Tuhan, takut akan Tuhan, tetapi kita mau terus dekat kepadanya. Untuk semakin mengenal, untuk semakin hidup sesuai dengan firman-Nya, untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kita, ya, memuliakan Dia dengan hidup kita. Tetapi setan berbeda. Setan punya ketakutan, tetapi ketakutan yang tidak berani mendekat kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini, kita memiliki pengetahuan akan Tuhan, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang kepadanya lah hati kita harus senantiasa tertuju. Hidup kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus mau menjadi pelaku firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, tetapi juga kita melakukan firman-Nya. Kita mau rindu untuk dekat dengan Tuhan. Kita senang hidup untuk Tuhan. Karena ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan sukarela, suka dan rela, bukan karena terpaksa, ada sukacita dalam hidup kita. Ada damai sejahtera di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga sekalipun ada masalah persoalan dalam hidup kita hari ini apapun itu, kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita yakin bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Roh Kudusnya senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani semuanya itu. Karena apa yang terjadi, apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Saudaraku, setan itu kan, ataupun roh jahat itu kan sering dikenal dengan roh penipu gitu kan, roh dusta. Sehingga kalau kita bisa menilai orang, kalau orang itu suka menipu, suka berdusta, suka bohong, dia dikuasai oleh setan. Betul ya? Setuju enggak? Dan ngikutin ajarannya setan. Karena setan itu kan membuat manusia itu, menguasai manusia supaya manusia itu terus menerus berbuat dosa, berdusta, berbohong, menipu dan lain sebagainya. Tetapi di dalam bagian ini setan itu tidak bohong. Setan itu tidak bohong. Di dalam ayat 34 bagian terakhir itu, aku tahu siapa engkau. Ketika setan mengatakan aku tahu siapa engkau, dia tidak sedang mau berbohong. Engkau adalah yang kudus dari Allah. Aku tahu siapa engkau, Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah yang kudus dari Allah. Di dalam bagian ini setan tidak sedang berbohong. Setan sedang memberikan kesaksian siapa Yesus yang sesungguhnya. Setan ini bersaksi kepada orang-orang yang ada di dalam rumah ibadat itu, siapa Yesus yang sesungguhnya, bahwa dia adalah yang kudus dari Allah. Ada satu pengakuan yang tadi saya katakan, pengakuan yang terpaksa, tetapi pengakuan ini benar, bahwa Yesus adalah pribadi yang kudus dari Allah. Bukan berarti yang lain gak kudus. Artinya bahwa ini loh wujud kekudusan Allah yang nyata di dalam
kehidupan manusia, melalui kehidupan Yesus. Bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Allah yang kudus yang datang menjadi manusia untuk menebus saudara dan saya. Ini adalah sebuah kesaksian yang benar daripada si setan. Dia tidak sedang berbohong di dalam konteks ini. Dia memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Tetapi saudara, di dalam bagian ini Tuhan Yesus tidak bercakap ya, ataupun tidak ngobrol panjang lebar dengan si setan. Tetapi justru yang Yesus lakukan adalah menghardiknya. Diam dan keluarlah daripadanya. Ini adalah wujud kemahakuasaan daripada Allah. Bahwa setan bisa diusir, kuasa setan itu dikalahkan. Setan itu berkuasa tetapi dia bukan yang maha kuasa. Dia berkuasa merasuki ataupun menguasai hidup manusia, menguasai pikiran manusia. Tetapi di dalam nama Yesus, di dalam kuasa Yesus itu setan ini diusir, dihardik. Artinya bahwa ini loh menunjukkan kemesiasan daripada Yesus Kristus. Bukti bahwa dia adalah pribadi yang berkuasa atas segala kuasa-kuasa daripada si setan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian ini kita percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu berkuasa. Firman Tuhan itu berkuasa. Kuasa daripada perkataan Yesus salah satunya adalah menghardik daripada setan. Demikian juga dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ketika kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran, saudara menerima kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kita, mempraktekkannya, melakukannya seperti yang tadi saya katakan, maka kehidupan saudara dan saya tidak akan dikuasai oleh si setan ini. Ketika saudara dan saya mau sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kehidupan saudara tidak dapat dipengaruhi oleh setan. Setan tidak berkuasa atas kehidupan kita. Ketika kita mau tunduk kepada Tuhan, ketika kita mau menundukkan diri di hadapan Tuhan, bahwa aku adalah milik Tuhan, aku sudah ditebus oleh Tuhan, dan itu adalah sebuah pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu akan menuntun, menolong kita. Aku mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka setan itu tidak akan berkuasa atas hidup saudara dan saya. Ketika kita sudah di dalam Tuhan, iman saudara terus bertumbuh, maka setan-setan itu tidak akan menguasai kehidupan saudara dan saya. Karena yang kita katakan, yang kita lakukan adalah perintah Tuhan. Yang mau saudara dan saya hidupi adalah firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian, bukti yang ketiga, yang terakhir, yaitu kuasa menyembuhkan penyakit. Saudara, di dalam ayat yang ke-38 sampai dengan 41, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Jadi saudara, inilah kesaksian ataupun inilah bukti yang ketiga dari kemesiasan Yesus Kristus. Jadi dia berkuasa menyembuhkan penyakit. Saudara, tanda-tanda bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia adalah melalui mujizat-mujizatnya. Jadi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini adalah bukti bahwa dia adalah Allah. Jadi saudara, ketika Yesus datang ya di tengah-tengah desa ini atau di kota di Kapernaum ini,
Dia melakukan begitu banyak tanda-tanda mujizat. Dia menolong orang-orang yang sedang mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit. Karena memang pada zaman itu mujizat itu sangat dibutuhkan. Karena kita tahu bahwa zaman itu dokter juga belum ada adanya tabib, mungkin rumah-rumah sakit juga belum ada begitu ya. Jadi masih banyak orang yang ketika mereka sedang sakit, bukan hanya sakit secara jasmani, tetapi juga sakit secara rohani. Yesus datang ke tengah-tengah mereka untuk memberitakan Injil, memberitakan pengharapan, dan juga melakukan tanda-tanda mujizat. Dan itu juga yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Ketika mereka memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus Kristus, mereka juga melakukan tanda-tanda mujizat dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Karena itulah yang dibutuhkan paling banyak manusia pada zaman itu. Dan seringkali saya katakan bahwa manusia itu paling tidak senang ketika dia menderita karena sakit penyakit yang dialaminya. Nah, sehingga banyak orang mungkin mencari cara-cara untuk menyembuhkan penyakitnya dengan cara-cara yang tidak benar, pergi ke dukun dan lain sebagainya. Ya, sehingga cari apa? Cari kesembuhan. Nah, sehingga kesembuhan kalau yang bersumber dari dukun, dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ya dari setan, karena setan itu juga bisa menyembuhkan manusia dari penyakit, tetapi hidupnya dikuasai oleh setan. Nah, saudaraku, di dalam kondisi waktu itu masih banyak orang yang hidup di dalam kesusahan yang tadi saya katakan, masih banyak kesengsaraan, bahkan juga banyak jiwa-jiwa yang sakit dan mereka tidak memiliki iman. Yesus hadir di dalam kondisi zaman di mana manusia sungguh-sungguh terpuruk karena kuasa dosa dan juga kuasa setan. Jadi kondisi pada zaman itu memang dapat saya gambarkan, dapat saya bayangkan, sangat-sangat memprihatinkan kehidupan orang pada waktu itu. Sakit, mungkin gak sembuh-sembuh, dirasuki setan, dikuasai setan, diperbudak oleh setan, dan lain sebagainya. Itulah kondisi zaman pada waktu itu. Sehingga sangat dibutuhkan Mesias datang ke tengah-tengah mereka untuk menolong mereka. Dan itulah tugas ataupun misi yang Allah berikan di dalam melalui kehidupan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kok Yesus dalam tanda kutip enggak datang hari ini? Kondisinya sudah berbeda, saudara. Hari ini boleh dikatakan kondisi hari ini atau zaman ini, umat Kristen atau orang yang beragama Kristen itu sangat banyak, ya, lebih dari 40% dari jumlah penduduk di dunia ini, kurang lebih ya, antara 35 sampai 40% penduduk dunia ini beragama Kristen dan Katolik. Boleh dikatakan pengikut Kristus yang terbesar itu tidak manusia yang menjadi pengikut Kristus itu adalah yang terbesar untuk saat ini. Artinya apa, saudara? Kenapa Kristus kok nggak datang melakukan mujizat sama seperti ketika itu? Saudara, ketika Injil itu diberitakan, ketika ada begitu banyak orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, ketika gereja bukan hanya secara fisik tetapi juga manusia yang percaya kepada Kristus itu semakin banyak, maka disitulah letak panggilan saudara dan saya, letak panggilan daripada gereja untuk mewujud nyatakan, untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini masih dikuasai, masih banyak manusia yang berdosa. Manusia masih banyak dikuasai dengan yang namanya sakit penyakit. Orang Kristen dipanggil ke tengah-tengah dunia, orang Kristen dipanggil oleh Kristus, ditebus oleh Kristus untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia ini, untuk menghadirkan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga inilah yang menjadi panggilan kita, bahwa Kristus memang sudah datang ke dalam dunia ini, dia naik ke surga. Misi yang Allah berikan kepada Kristus itu diberikan kepada kita, khususnya di dalam pemberitaan Injil, khususnya di dalam menyentuh jiwa-jiwa yang sedang sakit, khususnya di dalam karya penyelamatan, bahwa iman kepada Yesus Kristus itulah yang harus kita beritakan, yang harus kita hidupi, yang harus kita sampaikan kepada semua orang, agar mereka tidak terus-menerus dibelenggu oleh dosa. Bahwa iman di dalam Yesus Kristus itulah yang bisa membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Bahwa iman di dalam Yesus Kristus itulah yang membebaskan manusia dari belenggu iblis. Jadi saudara, inilah panggilan gereja Tuhan di dalam hidup setiap kita. Nah, sehingga saudara dan saya sebagai orang Kristen, sesungguhnya Tuhan telah memberikan kuasa di dalam hidup setiap kita.
Sebagaimana yang disampaikan di dalam amanat agung Tuhan Yesus. Aku akan memberikan kuasa kepadamu. Ada kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kuasa untuk apa? Untuk mendoakan orang yang sakit. Diberikan kuasa untuk memberitakan Injil. Diberikan kuasa untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Sehingga ini yang menjadi tanggung jawab kita. Untuk menghadirkan kemesiasan Yesus itu melalui kesaksian hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa gereja ataupun orang-orang Kristen sudah tersebar di pelosok dunia ini dan memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan. Pelayanan sama seperti apa yang dialami oleh ibu mertua Simon di sini. Ketika dia sembuh, dia bangkit, dia bangun dari tidurnya, lalu melayani Tuhan. Saudara, itulah yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang Kristen. Ketika dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya, ketika hidupnya sudah dijamah oleh Tuhan, ketika hidupnya sudah dibebaskan dari belenggu dosa, setiap orang Kristen harus melayani. Tetapi hari ini tidak demikian. Banyak orang Kristen yang bukan hanya bolos ke gereja, tetapi juga tidak mau terlibat dalam pelayanan, tidak mau melayani Tuhan. Saudara, inilah panggilan untuk saudara dan saya. Ketika ada anggota keluarga kita, tetangga kita yang sakit, tidak ada salahnya kita mendoakannya. Tidak ada salahnya kita menumpangkan tangan kepadanya. Berdoa kepada Tuhan, bukan tumpangan tangan kita yang berkuasa. Bukan doa kita yang berkuasa, tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, menyampaikan permohonan kepada Tuhan, Tuhan bekerja. Tuhan menyatakan mujizatnya. Mungkin tidak langsung sembuh, tetapi ketika kita berdoa, artinya kita membawa orang yang sakit ini untuk percaya kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan. Bukan hanya itu saudara, kehadiran gereja, kehadiran orang Kristen juga diwujudkan melalui rumah-rumah sakit. Ada begitu banyak rumah-rumah sakit Kristen. Tujuannya apa sih? Supaya orang yang sakit dibawa ke sana. Melalui dokter-dokter yang ada, para medis yang ada. Ini menunjukkan kasih Kristus, kepedulian Kristus melalui pengikutnya. Untuk menolong mereka yang sakit, untuk menolong mereka yang sedang dalam kesusahan dan kesulitan. Belum lagi lembaga-lembaga yang lainnya. Itu adalah wujud kehadiran daripada tubuh Kristus. Dan juga melalui pelayanan-pelayanan pastoral. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di mana kita sudah melihat bukti daripada kemesiasan Yesus, janganlah kita bimbang, janganlah kita ragu di dalam kehidupan kita, di dalam mengikut Kristus. Mari kita sungguh-sungguh hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus dalam segala situasi dan kondisi hidup kita. Mari kita menjadi orang Kristen yang taat dan setia hanya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau datang ke dalam dunia ini sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, anak Allah yang berkuasa, menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kiranya melalui kebenaran firman-Mu ini kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Supaya di tengah-tengah dunia ini Tuhan, di sepanjang kami menjalani kehidupan ini, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau mengetahui akan pergumulan setiap kami, kiranya Tuhan pun menolong dan menopang akan hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada penginjil Rita. Tuhan memberkati. Terima
terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Penginjil Hadi. Mari saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembalikan segala puji dan hormat kita kepada Allah. Untuk mengakhiri ibadah ini, kita naikkan pujian doksologi, dan nanti kita akan terima doa berkat dari Bapak Penginjil Hadi, dan kita pujikan pujian amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan jemaat duduk kembali. Ada beberapa warta jemaat yang boleh menjadi perhatian kita bersama. Untuk minggu depan, tanggal 1 Mei, yang bertugas dalam ibadah adalah liturgis Ibu Karsia, doa syafaat Ibu Heni, doa syukur Bapak Bagio, LCD Saudari Tiara, dan keyboard Saudari Leni. Kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyanyikan pujian Immanuel sambil memberikan salam jauh kepada saudara-saudari kita. Immanuel.
Ibadah kita selesai saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.